Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Capella mengatakan Presiden Joko Widodo telah menerima sejumlah keluhan masyarakat untuk segera mereshuffle menteri. Namun Rio belum mendengar adanya kemungkinan reshuffle dilakukan dalam waktu dekat. Dan hak reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. Sampai hari ini saya dan Partai Nasdem belum pernah mendengar bahwa akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ya. Saya tidak tahu kalau mungkin akhir tahun atau tahun depan, dan itu sepenuhnya adalah merupakan hak prerogatifnya Presiden. Tapi sampai hari ini kita belum mendengar ada wacana untuk pergantian reshuffle kabinet itu. Cuma kalau misalnya ada keluhan dari Pak Presiden tentang 34 kementerian, ada yang kinerjanya sampai hari ini sudah lari, ada yang kemudian masih belajar untuk menyesuaikan, ya. Kemudian ada yang masih berjalan, itu saya dengar, ya. Artinya Presiden sudah mulai merasakan bahwa kementeriannya ada yang masih jalan tempat dan ada kemudian sudah berlari kencang. Itu yang saya dengar. Tapi apakah akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat? Sampai hari ini saya belum pernah dengar. Reshuffle kabinet itu kalaupun terjadi tidak ada alasan, ya, untuk menunggu islahnya Partai Golkar dan sebagainya. Sepenuhnya kapanpun itu ada di tangan Presiden. Oke, saya akan langsung tanyakan ke Ibu Nina, bagaimana Anda menilai kinerja dari menteri-menteri, khususnya mungkin menteri-menteri bidang ekonomi Kabinet Jokowi JK dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada? Ya, yang kita khawatir sebetulnya dari indikator makro itu ada pelemahan rupiah, tapi pelemahan rupiah itu tidak berdiri sendiri karena ada pelemahan ekspor gitu ya. Jadi kalau kita bicara dari kerangka makro ini mengkhawatirkan gitu. Nah, kenapa mengkhawatirkan? Karena mempengaruhi kinerja bisa bersifat jangka panjang kalau tidak ada terobosan dari ekspor, diversifikasi atau dari usaha lebih di dalam sektorial. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena apa? Karena berarti keinginan untuk mandiri tadi menjadi sulit dicapai gitu kan. Apa yang sebenarnya misalnya bisa dilakukan untuk kemudian mencegah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terlalu fluktuatif beberapa hari ini? Ya, usahanya sih sebetulnya ada. Usahanya tapi ada, ya dari katakanlah untuk melakukan insentif pajak dan sebagainya gitu ya, pengendalian dari pajak ekspor dan seterusnya. Tapi yang saya perhatikan apakah efeknya jangka pendek atau jangka menengah. Nah, kalau jangka menengah seperti juga pajak itu nggak langsung, itu agak lama. Ya, jadi kekhawatiran kita kepada pajak mana sih yang diandalkan begitu kan? Karena kan harusnya pajak memang diharapkan naik, tetapi kan kalau pelemahan ekspor kan berarti akan menurun begitu ya. Jadi ada kontradiksi dari target yang tinggi dengan keadaan ekonomi kita yang sangat terbatas. Nah, jadi apa usaha yang kita lihat ya? Kita lihat memang perlu kekompakan karena sektorial itu perlu tumbuh dan sektor moneternya perlu dijaga hati-hati. Nah, memang kita berharap tumbuhnya itu bertahap gitu. Siapa dulu yang tumbuh? Nah, memang kalau kita lihat lagi masuk ke sektor real, mana dari pertanian, pertambangan, industri yang diandalkan. Nah, kalau pertanian memang yang suara paling keras itu ada di areanya Bu Susi gitu. Dia bisa mengejut ekspor karena memang kita lihat tetangga sudah harga naik, harga ikan itu akibat kita gitu kan, melakukan pembatasan luar biasa dalam hal mengendalikan eksploitasi terhadap illegal fishing kan. Jadi artinya kita sudah sukses di situ. Nah, itu indikator-indikator semacam itu kalau bisa direplikasi kita sukses, itu berita baik sekali gitu ya. Artinya benarkah kita bisa membuat itu benar-benar sukses gitu, karena begitu illegal fishing tidak terjadi, pertanyaannya siapa yang mengisi kekosongan kan. Artinya gini, sebenarnya benar kemudian bisa dimanfaatkan betul, oleh kita bisa nggak sendiri? dimanfaatkan itu menjadi pertumbuhan yang drastis di sektor perikanan yang kita harapkan menjadi tulang punggung dari ekonomi maritim kita begitu kan. Karena memang kita kaya sekali, tapi memang selama ini dimaling begitu kan. Jadi ada hal-hal yang perlu bertahap dari sisi perikanan tapi dari sisi kesiapan untuk industri membangun itu, apalagi memerlukan pembangunan pelabuhan, tol laut itu agak lama ini. Jadi ini yang harus dikejar bertahap kan. Oke, paling nggak kapal-kapal yang tadinya sudah kita berhasil keluarkan dari Indonesia karena ilegal, kapal Indonesia dong dimasukkan di situ kan. Siapa pengusaha yang mau masuk situ? Jadi ini tahapan itu. Nah, artinya ada ekspor yang bisa didorong. Lalu kalau kita lihat tambang yang tadi kan, memang harganya turun. Tapi kalau kita cek lagi semua ekspor kita ya turun begitu ya. Hanya hasil minyak yang enggak tadi saya perhatikan. Ini migas, non migas dua-duanya turun. Jadi di kepala kita bahwa pertambangan ini pun juga area yang penting sekali untuk kita dorong secara
industri ya. Jadi ini yang menarik, selama ini kita mentah begitu kan, lalu memang ada usaha smelter tadi kan dengan undang-undang migas kita itu, dengan aturan yang memaksa bahwa harus dibuat pengolahan di Indonesia. Pertanyaannya siap nggak? Nah ini kan lihat satu persatu lagi usaha tambangnya kan, negosiasi satu persatu, memang harus begitu gitu. Jadi saya melihat peluangnya ada, cuman apakah Menteri cukup bekerja cepat? Nah ini yang kita khawatir. Sayang sekali tadi Pak Kodari dari Indobarometer sudah tidak bersama kita lagi, tetapi sebenarnya ada survei yang dikeluarkan oleh Indobarometer yang mengatakan bahwa menteri yang menempati urutan teratas adalah Menteri Kelautan, sama seperti tadi Ibu Nina katakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menempati 24,1%, disusul ini agak jauh dari 24,1%, posisi kedua 3,9% itu ditempati oleh Menteri Budaya Dikdasmen Anies Baswedan, dan kemudian Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3,4%. Nah, saya ke Pak Hendrawan ini, akan ada, kalau boleh konfirmasi, akan ada rencana reshuffle dengan melihat kinerja menteri seperti ini, jomplangnya antara menteri yang benar-benar bekerja sama menteri bang kayaknya jadi mungkin begini, baru belajar. Pernyataan yang aman adalah evaluasi terhadap menteri itu kan secara terus-menerus dilakukan. Baik oleh Presiden sendiri bersama dengan Wapres maupun oleh pembantu-pembantu Presiden. Ada target mungkin kalau tidak mencapai target kemudian langsung diganti? Soal pergantian atau tidak itu hak prerogatif Presiden. Presiden tentu mempunyai sense of timing, ya, membaca keadaan, ya, sehingga secara tepat bisa mengambil keputusan, ya, pada waktunya. Nah, kalau ada persoalan-persoalan ini kan terus-menerus dievaluasi. Memang DPR sendiri selama ini melihat ada menteri yang masih berjalan di tempat, ya, ada menteri yang begitu eksotis, ya, sampai berenang untuk melihat rumput laut, ya. Jadi ini kita hargai setiap menteri. Kalau catatan PDIP seperti apa sih yang menurut PDIP, Anda mewakili PDIP di sini, yang mewakili yang kira-kira sudah memenuhi ekspektasi sama yang belum, mungkin bisa disebutkan? Jadi begini, kabinet ini kan mempunyai visi. Visi itu sudah dinyatakan dalam penjabaran program Nawacita. Nah, maka menteri-menteri harus betul-betul menghayati, ya, komitmennya. Karena komitmen ini membutuhkan konsistensi, baik dalam sikap maupun dalam kebijakan, ya, maupun dalam tindakan dan seterusnya. Nah, tentu evaluasi kami evaluasi yang sifatnya ideologis, ya. Siapa menteri-menteri yang sifatnya ideologis nih maksudnya berarti? Ideologis artinya kita mempunyai komitmen-komitmen yang jelas. Ya. Kita mempunyai ideal-ideal dalam kehidupan berbangsa bernegara yang jelas. Ya, jangan istilahnya karaoke, ya, kanan kiri oke, atau pagi kedelai sore tempe, ya, itu nggak bisa konsisten, ya. Semua pemenang Nobel ekonomi mengatakan, ya, konsistensi, ya, akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan di masa depan. Ini kalau dari survei Indobarometer menyebutkan bahwa Puan Maharani saja tingkatnya 3,4%, tingkat kepuasan masyarakatnya 3,4%. Ini yang perlu masyarakat harus memahami. Puan Maharani adalah menteri yang sifatnya coordinating minister, menteri koordinasi, ya, dia harus mengkoordinasi. Jadi action dan eksekutorialnya adalah di kementerian-kementerian yang dikoordinasi, ya, sehingga kalau Ibu Puan Maharani misalnya yang sibuk melakukan eksekusi itu berarti ada overlapping tugas. Ya, jadi masyarakat sering kurang memahami juga, ya, tupoksi istilahnya sekarang, ya, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing kementerian. Sehingga kementerian yang aktivitasnya agak eksentrik, lebih banyak disorot oleh media, exposure-nya lebih tinggi, ya, cenderung, ya kan, mendapatkan apa itu hasil penelitiannya, ya, mungkin tinggal lingkar-lingkar itu kan lebih tinggi. Tapi intinya begini, kabinet ini mempunyai visi, mempunyai misi, mempunyai program yang jelas, dan itu harus dilakukan secara integratif, secara komprehensif, ya, sinergistik, agar apa? Agar capaian-capaian yang sudah dicanangkan itu bisa Ibu Nina, sebelum kita break, Anda setuju tidak kalau tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri itu memang lebih terhadap apa yang mereka saksikan mungkin di media atau yang mereka lihat apa yang dilakukan oleh menteri itu, bukan benar-benar real apa yang sudah dihasilkan? Iya, saya pikir tergantung, ya. Jadi saya lihat secara umum jawabannya iya, bahwa lebih sering keluar di TV itu membuat masyarakat berpikir dia sukses kalau beritanya berita baik tadi. Gitu. Karena kalau nongol di TV lalu salah begitu, beritanya juga tidak tepat, ya, keluar di TV tapi dengan berita yang
salah begitu kan, kita ingin berita yang benar. Nah, memang saya akui di situ Ibu Susi sangat media darling gitu ya. Jadi semua sorotan di situ, dan memang hasilnya itu memang bisa dilihat dengan beberapa data gitu ya. Jadi dia klaim data pertumbuhannya naik di perikanan. Oke, yang paling penting sebetulnya saya lihat bagaimana dengan orang yang bekerja tapi nggak disorot. Nah, sebetulnya yang perlu ditampilkan kan bagi sisi satunya adalah data statistik kan. Nah, yang itu yang tampaknya kurang diekspos ya oleh media, dan tidak banyak yang menganalisis kecuali dia lihat data-data itu satu persatu kan. Menteri A berhubungan dengan misalnya tadi sumber daya manusia, itu kan aspeknya ada pendidikan, ada ketenaga kerjaan begitu kan, itu kan aspek luas begitu. Nah, yang mana begitu kan. Lalu juga jadi sampai keberhasilan menteri kan bisa diukur secara umum, tadi ekspor itu hasil bersama sebenarnya. Tapi ekspor apa? Ekspor perikanan kah? Ekspor pertambangan? Ekspor apa lagi gitu? Sumber daya manusia itu juga diekspor kan? Yang tadi sempat kita kalau boleh sebut, jadi, kalau boleh sebut bidang atau sebut nama, kalau Ibu Nina bisa, di bidang ekonomi kira-kira siapa yang masih belum maksimal? Ya, saya tidak bisa mengatakan cepat karena ini kerja orkestra gitu ya. Jadi tadi dikatakan ada dirigen, benar dirigennya ini bekerja atau tidak dulu gitu. Apakah dia benar-benar seorang dirigen yang baik gitu ya, sehingga orkestranya harmonis, suaranya karena indah. saling gitu. berhubungan satu sama lain. Iya betul. Begitu. Jadi dirigen juga nggak bisa disalahkan kalau seandainya dia sudah berusaha tapi ini yang di bawah nggak bernyanyi gitu kan, nggak. Nah, ini yang saya lihat ketidakjelasan di dalam dirigennya itu siapa sih yang betul-betul menjadi apa salah Jokowi berarti kurang bisa memimpin orkestra ini dengan baik. Sebetulnya perlu adalah expose terhadap isu-isu strategisnya. Gitu. Harus lebih banyak lagi bicara kepada memang, masyarakat. Tadi yang saya angkat adalah kalau memang maritim menjadi panglima begitu ya, dan saya lihat memang perikanan itu menjadi media darling gitu. Kenapa tidak kita bereskan dalam satu struktur yang jelas? Jadi benar ini sudah sukses, ekspornya sudah membaik, katakan benar-benarkah itu membaik dari sisi perikanan nelayannya, atau baru dalam rangka menjaga illegal fishingnya kan? Tapi setelah itu kan ada step ahead gitu ya. Jadi langkah berikutnya apa? Ya kita harus melangkah lebih lanjut, ya itu nelayannya kita harus perhatikan supaya dia bisa menjadi industri gitu kan. Nah, itu yang kita perlu dirigen tadi yang tegas gitu. Bukan sekedar cuma menenggelamkan kapal saja begitu ya. Belum selesai, pekerjaannya banyak gitu. Jadi saya pikir ini area yang perlu difokuskan sehingga menjadi satu isu yang bersama-sama dikerjakan dan sukses. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.